العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا امتلأت السماوات أنوارا ضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور
وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على النبي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آمين. جعلنا الله اياكم ممن استجيبوا شفاعته. آمين. ويرجو من الله رحمته ورأفته. آمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم آمين. ولأصحاب السالكين على منهجه القويم. آمين. اجعلنا من خيار أمته. آمين. استرنا بذيل حرمته. آمين. واحشرنا غدا في زمرته. آمين. واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته. آمين. وحين متمسكين بسنته وطاعته. آمين. ومتنا اللهم على حبه وجماعته. آمين. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول ما يدخلها. آمين. وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول منزلها. آمين. وارحمنا بما يشفع للخلائق فترحمها. آمين. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة. آمين. ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. آمين. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا آمين. ولمن حقوق علينا ولمن أجر هذا الخير بهذه الساعة لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. آمين. صلى الله على سيدنا محمد اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. آمين. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالقبول الفاتحة. Sebelum saya tutup salam, ini banyak anak-anak yang datang maulid, bukan anak-anak doang sih, bapak-bapak, ibu-ibu, beserta orang-orang suka lupa. Jadi biar tahu di dalam acara maulid itu, ruh dari acara maulid itu adalah sholawat sama Rasulullah. Jadi ketika disebut nama Rasulullah, sholawat mau bagaimanapun nadanya. Mau sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Sholawat mama Pak nggak ngikutin nada. Kagak mandang kiai, kagak mandang ustadz, enggak. Rasulullah ngeluarin hadis, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling pelit itu nih sepelit-pelitnya medit udah apa bahasa sini itu. Udah paling pelitnya pelit tuh. Udah koret ya apa namanya? Udah separah-parahnya gitu, separah-parahnya itu. Itu ketika disebut nama Rasulullah itu enggak sholawat. Sebenarnya yang lebih pantas ngomong kayak gini nih ustadz-ustadz, orang-orang tua saya ini yang ada di samping kanan. Kanan mana kanan? Samping kanan, samping kiri. Ini yang lebih pantas nih yang buat nyampein ini beliau. Dan ini pesan buat para penceramah ketika hadir di acara maulid, jangan pernah keluar pembahasan daripada mengenalkan umat tentang Sayyidina Muhammad. Sering gak merhatiin? Banyak penceramah nggak bahas amplop, bahas lama nih, amplopnya tambahin apa dikit. Nggak malu sama Nabi ngomong kayak gitu. Jangan. Ada yang bahas tentang perempuan, audiensnya kan, Bu, Ibu, tinggal begitu aja. Ini laki-laki yang datang kemari ini pengen ngaji juga, benar apa benar? Nah, jadi itu harus disampaikan. Ketika di acara maulid, jangan sampai enggak dapat apa-apa. Kita hadir acara maulid, jangan sampai enggak dapat apa-apa. Paham insyaallah? Datang cengengesan, datang nih, cengengesan datang. Boncengan laki perempuan. Ini anak muda ini mah. Ini anak muda datang boncengan. Yang enggak demen sama omongan anak enggak apa-apa, yang penting Allah Taala Rasulullah redha sama anak.
Paham insyaallah ya. Kita kan di sini pengen sama-sama baik. Ketika disebut nama Rasulullah, nah itu baru jempol, walaupun sendal hilang, kebuli kagak kebagian juga tetap dapat pahala. Ya. Misalkan kebuli, ya habis lagi kebuli, tetap bakal dibalas sama Rasulullah. Paham insyaallah ya. Jadi ketika datang acara maulid, itu yang diutamakan maulid. Faham? Apa yang mendatangkan maulid? Penceramah apa maulid? Yang ngedatangin Rasulullah ke dalam keadaan kelilingan kita semua nih orang-orang yang belum tentu benar. Yang ngedatangin pembaca maulid, dibacakan kisah maulid apa penceramah? Penceramah cuman pengisi. Paham? Kalau hatinya ada yang sakit berarti hatinya berfungsi. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kecuali kalau acara tabligh akbar. Gitu. Paham insyaallah? Mau gak pulang dari sini? Mungkin ini antum-antum semua datang kemari nih udah kasih keutamaan, udah dikasih 2 keutamaan sama Allah Ta'ala. Hidayah dikasih sama Allah. Apa hidayah yang dikasih sama Allah? Dikasih kepengenan buat hadir. Ya. Dikasih taufik juga sama Allah, dikasih tahu cara baca map. Ya, ada yang naik motor, ada yang jalan kaki, ngesot mah kagak ada. Paham insyaallah. Jadi intinya ini bukan maulid di sini doang, dimanapun antum semua hadir di acara maulid, dimanapun ketika disebut nama Rasulullah, jempol. Itu namanya jempol, itu pantas disebut nama umatnya Rasulullah. Paham insyaallah ya. Ini mah Pak, mohon maaf Kiai, Ustadz nih bukan dengan guru ini mah. Ini mesti disampaikan. Karena Rasulullah qulil haq walau kana murran. Ya. Rasulullah itu menyampaikan yang hak walaupun terdengar, walaupun bikin sakit. Ya. Paham insyaallah ya. Sebut nama Rasulullah. Nah, itu baru jempol. Insya Allah Sohibul Bait dapat pahalanya banyak, makin berkah. Antum semua yang hadir makin berkah. Mau kaya gak? Tapi mati sekarang. Lemol mau. Iya, paham insya Allah ya. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Jazakumullah khairan katsiran ahsanul jazaa kepada Al-Habib Hashim bin Alwi Al-Attas yang telah membacakan kisah maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diiringi para munsyid Al-Ustaz Zulfahmi Ahmad, Al-Ustaz Ihsan, Al-Ustaz Rio dan Al-Ustaz Dion serta diiringi tim Hadrah Syababul Azami. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan Al-Habib Hashim bin Ali Al-Attas senantiasa diberikan sehat walafiat, panjang umur serta ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Dan kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada penceramah kita Ad-Da'i ilallah Kiai Haji Syarif Matnaji yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita beserta para guru-guru yang lainnya. Mudah-mudahan senantiasa menambah keberkahan pula pada acara kita di malam hari ini di Masjid Jami' Nurul Hasanah. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, jamaah peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari langsung saja kita dengarkan mau'izatul hasanah. Insyaallah dalam hal ini akan disampaikan oleh guru kita Ad-Da'i ilallah wal mujahid fi sabilillah Kiai Haji Syarif Matnaji, pimpinan Pondok Pesantren Istana Al-Quran Sirul Asrar Jakarta Timur. Kepada beliau fa ilaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad.
Namanya kesian sama badan kita dia nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم أيها الجمع الكريم. Para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya nanti akan yakinkan dengan dalil-dalil yang tidak terbantahkan bahwa siapapun yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang dijanjikan akan mendapatkan keberlimpahan keberkahan. Yang sedang susah Allah akan ganti dengan kemudahan. Yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan. Yang gak punya duit dikasih rada banyakan. Giliran duit di mana-mana aminnya kencengan. Tapi nanti memang kita ngaji jamaah. Jadi inilah pentingnya disandingkan pembacaan kisah maulid dan tausiah. Tidak ada yang lebih unggul di antara keduanya. Masing-masing mempunyai tugas yang berbeda. Dengan pembacaan kisah maulid kau dihadirkan dengan nuansa cinta. Tetapi dengan tausiah dan cerita tentang teladan baginda Rasulullah kau akan dibuat tergila-gila. Saya ingin mengatakan bahwa kita mempunyai peran yang masing-masing mempunyai tujuan pada satu yang dimaksudkan, mencintai baginda Rasulullah bukan hanya di dunia ini tetapi juga di akhirat nanti. Bukannya tanpa dalil. Ketika dibahas secara khusus mana lebih utama majlis zikir dengan majlis taklim, maka Nabi yang menyampaikan bahwa ketika engkau berada di majlis zikir kau akan mengingat Allah. Di majlis maulid kau akan mengingat Allah karena tidak bisa dipisahkan. Tetapi ketika engkau hadir di majlis taklim kau bukan hanya diajarkan mengingat Allah, tetapi kau diajarkan bagaimana menjadi hamba yang baik di hadapan Allah. Sallu ala Nabi. Jemaah sekalian yang berbahagia, saya ngerinya nanti kalau enggak saya sampaikan ini kemudian giliran ceramah pada pulang. Artinya kita perlu menjadi orang yang bijak demi untuk sebuah tujuan rahmatan lil alamin. Ini baru cluenya. Nanti kita akan ngaji jemaah. Karena betapa nikmat menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah, izinkan saya menyampaikan penghormatan kepada begitu banyak para kiai, para habaib, Habib Hashim Al-Attas yang begitu luar biasa mengajak kita hanyut dalam cinta kepada baginda Rasulullah. Hadir juga saya ketemu Kiai Haji Sya'roni. Dan para kiai, para orang tua saya minta tadi catatan sama MC-nya tapi nggak dapat bocoran. Jadi mohon izin, mohon ridhonya. Ketua DKM dan seluruh jajarannya, saya ingin langsung masuk kepada kita. Ente yang barusan larut baca maulid, tentu perlu diyakinkan apa yang akan kau dapatkan. Itulah fungsinya majelis taklim. Itulah fungsinya tausiah.
bahwa saat engkau berkumpul larut dalam bacaan Hashim yang begitu nikmat, diajak kita dalam sebuah nuansa cinta, maka bukannya tanpa dalil kau perlu diinformasikan kedudukanmu yang diceritakan di dalam Al-Quran, bahwa siapapun yang berada di Masjid Jami Nurul Hasanah adalah orang-orang yang quote and quote diperbincangkan di dalam Al-Quran. Ente nggak dapat ya akhi kalau cuma murid doang, kudu ngaji. Jemaah, apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, ibu bapak yang hadir di tempat ini, dalam berbagai niat apapun yang kau punya, ketika duduk di Masjid Nurul Hasanah, maka engkau harus membaca sebuah pilihan kata yang ditulis oleh panitia DKM Masjid Nurul Hasanah. Dalam tulisan itu sudah menunjukkan keistimewaan kita. Ketika ada tulisan selamat datang para tetamu Rasulullah, sallu ala nabi. Jemaah sekalian yang berbahagia, apa yang Allah sampaikan, ente boleh jadi bukan anak orang kaya, ente boleh jadi bukan anak pejabat, bukan anak ulama, bukan keturunan baginda Rasulullah, tapi bila datang ke Masjid Nurul Hasanah, lisanmu melafazkan salawat, maka berlakulah apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ini ayat Al-Quran ya akhi, biar kau tambah tergila-gila dalam tanda kutip kepada manusia yang mulia. Tak cukup kau hanya mempunyai cinta, tetapi kau harus merasakan kenikmatan saat mempunyai cinta kepada baginda Rasulullah. Tak cukup kau hanya menunjukkan cintamu kepada baginda Rasulullah, tetapi kau kudu tahu bagaimana kau punya derajat naik setinggi-tingginya saat kau mencintai manusia yang satu ini. Sallu ala nabi. Itulah di awal tadi saya sampaikan, siapapun kau yang sedang dalam masalah, maka tidak boleh terlalu lama dalam hidupmu bila benar ada cinta kepada baginda Rasulullah. Dalilnya nggak bisa dibantah. Huwallazi yusalli alaikum, dia Allah bersolawat atas kalian. Mana ada karunia yang lebih besar yang kau dapatkan saat Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh bersolawat kepada kita. Ente boleh jadi pendosa, ente boleh jadi pendusta, tapi duduk di Masjid Nurul Hasanah cukup menjadikan sebuah indikasi tidak terbantahkan kau layak mendapatkan salawat dari dia Allah yang maha sempurna. Sallu ala nabi. Bapak, nggak ada yang sia-sia. Ulama dan para habaib kita begitu bijak dalam meramu rangkaian dari peringatan Maulid. Kenapa kemudian perlu diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran? Kenapa kemudian perlu dibacakan kisah Maulid Nabi dengan berbagai qasidah yang diharapkan melarutkan kita punya rasa dalam kerinduan yang tidak bertepi? Kenapa kemudian harus dipamungkasi dengan ceramah? Biar engkau menjadi orang yang mempunyai keseimbangan dalam cinta kepada baginda Rasulullah. Ya Pak, kalau Allah sudah bersalawat kepada kita, lalu apa yang tidak selesai? Berapa banyak orang yang ingin dekat dengan penguasa, dengan pejabat? Tanya kepada mereka, apa alasannya? Mencari cara, mencari jalan supaya dekat dengan penguasa, karena mereka berpikir secara logika, bila engkau dekat dengan penguasa, maka tak pantas kau mendapatkan susah dan nestapa. Lalu mari kita gunakan akal sehat kita. Kalau dekat kepada penguasa, begitu banyak orang merasa bahagia, mereka nggak seujung kuku dengan yang duduk di Masjid Nurul Hasanah, karena mereka dekat dengan yang maha kuasa. Sallu ala nabi.
Ya Rob, kita bukan siapa-siapa, tetapi DKM Masjid Nurul Hasanah ingin mengajak kita melambung dalam sebuah keadaan kau mendapatkan kasih sayang Allah, karena kita kudu buka tafsirnya. Jemaah, apa yang dimaksud dengan salat Allah? Ai yarhamukum, Allah menyayangi kalian, Allah menyayangi kalian. Kita beranalogi sebentar saja. Kenapa ibu, bapak, kita punya anak yang umurnya baru 3 bulan? Kenapa seorang ibu memenuhi semua kebutuhan itu anak? Kenapa seorang ayah tak pernah berhitung saat keluar rumah? Matahari belum lagi terbit, kembali pulang ke rumah, matahari telah tenggelam berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan mereka tidak pernah mengeluh karena ingin memenuhi kebutuhan ini anak yang umurnya baru 3 bulan. Itu anak belum bisa ngomong, belum bisa minta, nggak pernah minta dibeliin baju, nggak pernah minta dicukupi makanannya. Tetapi kenapa sang ibu dan sang ayah tak pernah lelah untuk membahagiakan nih anak yang baru berusia 3 bulan? Jawabannya pasti sepakat, karena ayah dan ibu punya sayang kepada anak tersebut. Betul apa kagak? Lalu bayangkan dengan kita malam ini, yang menyayangi kita bukan makhluk, tapi dia sang Khalik. Dia sang Khalik yang menyayangi kita. Dan pengetahuan ini, apakah kau anggap terlalu kecil manfaatnya? Jangan ya akhi. Ente baca Al-Quran, tidak boleh menghina mereka yang demen baca sholawat. Orang yang demen baca sholawat, jangan pernah menghina orang yang punya amalannya sedekah. Masing-masing mempunyai pintu untuk sama-sama tujuannya masuk ke hadirat Allah Jalla Jalaluhu. Jemaah, saya dalam hal ini begitu confident ingin menyampaikan, karena ini dari kalamullah, ayat Al-Quran. Bukan cuma Allah menyayangi kalian, tetapi kemudian juga wa malaikatuhu. Wah Pak, kalau kita ngaji ini kuliah kudu 4 SKS. Kudu 4 SKS. Tadi saya ngobrol dengan akhi fillah. Mudah-mudahan sebentar lagi saya dapat nama beliau. Lulusan Mesir dan S2 di Mesir. Bagaimana susahnya pada saat belajar. Dan kemudian kita harus menerjemahkan dalam waktu singkat. Untuk cinta kepada baginda Rasulullah dengan dalil-dalil yang tidak terbantahkan. Kata Imam Qurtubi ketika mengomentari hadis ini, ayat Al-Quran ini, beliau bilang tidak ada kenikmatan buat hamba, buat umat Nabi Muhammad, kecuali mereka mendapatkan salawat dari Allah dan salawat dari para malaikat. Wa malaikatuhu ay yastaghfiruna lakum. Malaikat memohonkan ampun kepada jamaah Masjid Nurul Hasanah. Ente anggap kecil ini masalah. Kita duduk di tempat ini, ente bikin dosa, siang malam ente bikin dosa. Namanya orang, dia punya masa lalu yang kelam, ada orang yang lurus, tetapi keistimewaan umat Nabi Muhammad, saat kau baca salawat, kau yang bikin dosa, malaikat sibuk memohonkan ampun kepada Allah untuk dosa yang kita kerjakan. Sallu ala Nabi. Jemaah, lalu ada orang yang berkata bahwa Ustadz itu urusan akhirat. No, bukan hanya urusan akhirat. Kita pindah lagi ayatnya. Ketika Allah menceritakan, nggak tanggung-tanggung orang Yahudi, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Ente nggak bisa bantah tentang keistimewaan nama baginda Rasulullah. Allah yang ceritain, kita buka tafsirnya, kita ngaji lagi. Jangan anggap kecil bab ngaji ya akhi. Saya khawatir nanti semua hanya asik.
dengan pembacaan kisah maulid, tapi mereka lupa untuk mengetahui bahwa pesan dari Nabi Muhammad, belajar, datang ke majlis taklim. Tak boleh kau kecilkan majlis taklim. Jemaah sekalian yang berbahagia, apa yang disampaikan oleh Allah, dan ini kita dapatnya di majlis taklim ya akhi. Kemudian kita sampaikan, ulama para habaib begitu cerdas ketika kemudian meramu ini acara. Jemaah, apa yang disampaikan oleh Allah, orang-orang Yahudi pernah minta tolong kepada Allah supaya diberikan kemenangan. Mereka berperang. Kanat Yahudu Khaybar tuqatilu Ghatafan. Orang-orang Yahudi, ini Ibnu Abbas yang menyampaikan. Seorang lelaki yang mendapatkan doa khusus dari baginda Rasulullah. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Disebut turjumanul Quran. Jemaah, apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ketika menafsirkan itu, ada orang-orang Yahudi Khaybar yang dia memerangi Ghatafan. Falamma iltaqaw huzimat Yahudu Khaybar. Ketika sudah bertemu perang, maka luluh lantah, hancur, berantakan, kalah. Ini orang Yahudi. Tetapi mereka punya satu doa andalan yang dibaca kalau dalam keadaan mendesak. Oh, saya bertanggungjawabkan Pak dunia akhirat. Jangan dikira kita tidak mempunyai kekhawatiran nanti dihisab di yaumil kiamah tentang apa yang kita sampaikan. Dibuka di dalam tafsirnya, pada saat mereka dalam keadaan ketakutan, nggak ada lagi harapan menang, tapi mereka punya satu keyakinan, ini orang Yahudi ya akhi, ya ikhwani, ini orang Yahudi, bukan umat Nabi Muhammad. Ketika kemudian mereka berdoa, Allahumma inna nas'aluka bihaqqin nabiyil ummiyil ladzi wa'adtana an tukhrijahu lana fi akhir zaman illa tansuruna alaihim. Jemaah, mereka berdoa dan Allah ceritakan, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka sebelum Nabi datang minta doa dengan tawassul kepada nama baginda Rasulullah. Lalu bayangkan kesusahan yang kau punya saat ini apapun bentuknya. Adakah melebihi kesusahan itu orang Yahudi? Orang-orang Yahudi kalah perang. Mereka habis punya harta bahkan jiwa. Tetapi kudu berhenti penderitaan saat dia meminta kepada Allah menyebut nama baginda Rasulullah. Lah kalau orang Yahudi berdoa nyebut Nabi mendapatkan pertolongan, wa kaifa nahnu al-yawma ayyuhal ikhwah, bagaimana dengan kita hari ini, malam ini? Maka kita berhak, paling berhak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Jadi siapapun punya masalah, ketika langkah kakimu dengan mudah, kemudian berlama-lama di tempat ini kan berjam-jam Pak duduknya. Berjam-jam, betul apa enggak? Jangan-jangan banyak di antara kita yang kakinya udah pada kesemutan. Ada yang kakinya ditekuk, nah dua-duanya. Yang senderan di tembok mah enak. Mudah-mudahan masuk surga sama tembok-temboknya. Mengapa kita tidak beranjak ya akhi? Ini bukan wilayah akal, ini wilayah hati. Berjam-jam. Jangan kau anggap ini sesuatu yang sederhana. Ini peristiwa yang begitu dahsyat yang Allah tunjukkan kepada kita, bahwa engkau dibikin bertekuk lutut dalam sebuah kerinduan yang berkepanjangan. Paling tidak malam ini kita buktikan. Nggak mau bangun kita. Ini malam Jumat yang banyak orang punya aktivitas atau bersiap untuk besok dengan aktivitasnya. Kita nggak peduliin. Tidak ada yang bisa menghalangi bila sudah panggilan cinta kepada baginda Rasulullah. Jemaah sekalian berbahagia, kalau orang Yahudi mendapatkan pertolongan, apalagi kita umat Nabi Muhammad. Karena itu ada sebuah kitab namanya Hadaikul Aulia, Tuan Syekh Ibnul Mulaqqin, biar kita tahu betapa istimewanya umat Nabi Muhammad, biar kita tahu betapa pentingnya tausiah di majlis maulid. Jemaah, ketika
Ibnul Mulakin menceritakan ada seseorang pemuda yang jadi target dari raja. Seorang raja, ini orang kudu mati, tapi bukan raja Jawa ya. Di dalam kitab itu seorang raja. Anna rajulan haraba minas sultan. Dalam kitab Hadaikul Aulia diceritain ada seorang lelaki yang dia lari dari kejaran raja. Tapi nggak tanggung-tanggung, musuhnya raja nih. Semua dia punya, bertekuk lutut kalau udah ketemu raja. Instrumen kekuasaan dalam genggamannya. Tapi ini umat Nabi Muhammad kagak kecil hati, sedikit pun tidak punya ketakutan. Apa yang terjadi kemudian dalam kitab itu diceritakan, wa khatta fil ardi khattan. Kemudian dia ambil kayu, dia bikin garis di tanah. Wasammahu qabron nabi. Dan dia menamakan ini sebagai kuburan Nabi. Ya maaf, apa yang dilakukan? Wa tatahhara wa shalla indah thumma shalla alaihi. 3 amalan dia lakukan. Dia berwudu, dia sholat, kemudian dia baca sholawat alfa marrah, 1000 kali. Nggak lama Pak, sholawat yang ringan yang kita baca, sholawat Jibril itu cuma butuh 30 menit untuk sampai ke bilangan 1000. 30 menit doang. Kalau emang kita pengen memanfaatkan sebuah kedudukan dan fasilitas yang diberikan kepada semua umat Nabi Muhammad, ini waktunya. Ente nggak cukup cuman berkeluh kesah, keluar dong. Ente bukan orang sembarangan. Ente umat Nabi Yuna Muhammad, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jangan kata urusan dunia, di yaumil kiamah ente kagak boleh kena susah, apalagi cuman dunia yang sebentar. Apalagi cuman dunia yang sebentar. Ente udah nggak boleh bermusuhan sama saudara gara-gara urusan harta, kekecilan. Dan yang perlu engkau ingat, saudaramu adalah umat Nabi Muhammad. Orang yang kau benci adalah umat Nabi Muhammad. Ente kagak malu musuhin umat Nabi Muhammad. Ini kita perlu ingat ya akhi. Jemaah, kita perlu meneladani apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Tak perlu kau ingatkan penceramah untuk menyampaikan itu. Karena memang kita tahu tugas kita untuk mencerahkan. Enggak, kita enggak menghadirkan kebencian, enggak. Malah kita ingatkan, bila engkau membenci kepada seseorang, apakah kau tega membenci umat Nabi Muhammad? Kau tidak malu di hadapan baginda Rasulullah nanti? Jemaah, karena itu saya ingin meyakinkan di tempat ini, berhenti berkeluh kesah karena kita orang yang kelewat istimewa. Ketika dia kemudian selesai sholat, dia baca sholawat 1000 kali, dia punya doa. Ini dia jemaah, kekuatan kita adalah doa. Tadi begitu saya datang, ada seorang kiai yang ngomong, saya Ustadz, saya minta doanya. Baru pertama kali kita ngomong karena beliau mengajarkan bab tentang yakinnya doa dari orang lain. Jemaah, apa yang dia lakukan dalam doa itu? Allahumma inni ja'altu hadzal qabra syafi'i ilaika. Ya Allah, aku jadikan kuburan ini sebagai perantara aku kepadamu. Jemaah, dia berkata itu, maka berikan rasa aman kepadaku dari ketakutanku. Fa'amin rawi min hadzal zalim, dari seorang raja yang zalim. Dia nggak punya kekuatan, yes, tapi dia punya sebuah pakaian, jaket kebesaran yang tersematkan sebuah nama, min ummati sayyidina Muhammad. Itu yang maha. Jemaah, saya orang Nahdlatul Ulama, saya orang NU, walaupun tidak aktif atau tidak ikut secara struktural, tapi begitu kita pakai baju dengan ada logo Nahdlatul Ulama, hati gede banget. Mereka yang pengurus DMI kemana-mana pakai jaket DMI karena merasa bangga, manusiawi. Lalu bagaimana dengan engkau yang dalam bajumu itu
tertuliskan sebuah jabatan kedudukan, min ummati sayyidina Muhammad. Ente termasuk umat dari Nabi Muhammad. Oh, kita kira sanad kita bersambung kepada Hadratul Syekh Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Bagaimana dengan engkau dan kita yang bersambung sanad kecintaan kepada baginda Rasulullah? Jemaah, apa yang terjadi? Fahatafa bihi hatifun, maka langsung terdengar suara dan kemudian berbunyi, nikmas syafi'u Muhammadun. Sebaik-baik perantara adalah Nabi Muhammad. Saya tidak akan pernah menyerah untuk meyakinkan kepada mereka yang hadir di majelis maulid tentang keistimewaan yang kita dapatkan. Bagian akhir, kita buka kitab Ihya Ulumuddin. Ketika Imam Ghazali menceritakan riwayat yang disampaikan oleh Sahal At-Tustari, beliau bercerita, di dalam kitab itu dituliskan, Nabi Musa kebingungan ketika sampai pada pernyataan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ini kan perihal akhlak Nabi. Apa yang kemudian disampaikan oleh Nabi Musa kepada Allah, ya Rabb, arini ba'da darajati Muhammadin wa ummatihi. Saya ketika ngebaca ini kitab, Pak, ya Rabb, sampai segini ya mulianya umat Nabi Muhammad, sampai Nabi Musa penasaran, ya Allah, tunjukkan, perlihatkan kepadaku, jangan semuanya ba'da darajati Muhammadin wa ummatihi, sebagian aja kedudukan dari Nabi Muhammad dan umatnya. Ada orang yang berkata, Pak, karena dia tahu, maka kita perlu membaca sebuah ayat, dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil. Kita udah disebutin, Pak, ciri-ciri kita dalam kitab Taurat dan kitab Injil, itu di dalam Al-Quran. Jemaah sekalian berbahagia, itu yang disampaikan oleh Allah. Dan apa ciri-ciri mereka? Maka kita baca lengkap, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dia akan berkasih sayang kepada saudaranya. Dia kerasnya sama orang kafir. Kalau sama sesama muslimah, kalau nasihatin yang kira-kira kagak nyakitin. Ruhama'u bainahum. Dia akan penuh dengan kepandaian dalam pemilihan kata, santun dalam bertutur. Jemaah, ini yang disampaikan dalam Al-Quran. Ente mau keluar dari ciri-ciri umat Nabi Muhammad, ruhama'u bainahum. Bukankah Nabi Muhammad dalam Sahih Bukhari diceritakan ketemu dengan seorang yang bernama Safwan bin Umayyah? Wah, ini bukan agama Islam, belum beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi kemudian Nabi memberikan hadiah, dan sampai Nabi menjadi orang yang paling dia cinta di dunia. Tuh akhlak baginda Rasulullah. Maka engkau diajarkan bahwa ciri-ciri mereka, tarohum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, simahum fi wujuhihim min athari sujud, dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil. Itu perumpamaan mereka yang sudah disampaikan dalam Taurat dan Injil. Nabi Musa sampai penasaran, kayak apa sih yang namanya Nabi Muhammad dan umatnya? Bukan Nabi doang. Arini ba'da darajati ummati Muhammadin wa ummatihi. Allahu Akbar. Sampai Nabi Musa penasaran sama jamaah Masjid Nurul Hasanah. Oh, di kitab Ihya, Pak, ini jadi rujukan bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah di antara cirinya mereka ngaji tuh bab yang dibahas oleh Imam Ghazali. Ya, ketika kemudian Allah memberikan jawaban, ya Musa, innaka lan tutiqa fi dzalika. Allahu Akbar. Ketika Nabi Musa dijawab oleh Allah, ya Musa,
ente nggak sanggup buat ngelihat kedudukan Nabi Muhammad dan umatnya. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Nabi Musa disebutkan dalam kitab Ihya, ya Musa innaka lan tutiqa fi dzalik. Ente nggak sanggup buat mengetahui walaupun sekelumit dari pesona akhlak Nabi Muhammad dan umatnya. Ente mau anggap nggak penting di tausiah? Jangan ngentengin ilmu, jangan. Kita ngajinya juga capek tahunan terus ente-entengin. Jangan, kita saling menghormati. Pak, saya ngaji kitab Hadratul Syekh An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Setiap malam Selasa lihat di YouTube-nya. Saya ajak mereka untuk mencintai Rasulullah dan semua keturunannya dan kepada para habaib. Bahkan video saya viral, saya paling terdepan bagi mereka yang menghina para habaib. Tetapi juga kita juga diajarkan untuk saling menghormati. Rada telak ya masalahnya. Jemaah sekalian yang berbahagia, saya perlu memberikan rasa semangat kepada kita bahwa apa yang kau baca kelewat istimewa. Nah, apa yang selanjutnya disampaikan dalam kitab itu, tetapi aku akan singkap sedikit buat engkau ya Musa tentang kedudukan Nabi Muhammad dan semua umatnya. Biar jemaah kita menjadi bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad. Maka apa yang terjadi kemudian? Musa tak sanggup melihat kemilau cahaya yang begitu dahsyat dari Nabi Muhammad dan umatnya. Dan akhirnya diingatkan, ada satu yang diantara yang aku berikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad dan umatnya dan tidak aku berikan kepada Nabi dan umat sebelumnya, yaitu mereka adalah orang yang saling mengutamakan kepada orang lain. Bihulukin faddaltuhu bihi min bainihim wa huwa al-ithar. Ada satu akhlak yang aku berikan kepada Nabi Muhammad dan semua umatnya, dan aku utamakan mereka. Dengan ini sifat tidak ada kepada Nabi dan umat sebelumnya, yaitu mereka mengutamakan saudaranya, menghormati saudaranya. Dia pengen duduk, ada saudaranya pengen duduk, ente dah yang duduk. Kita diajarkan tadi duduk di dalam. Pada saat kita datang dengan sukarela, kemudian bergeser. Tadi kita datang kemari, bergeser, dikasih tempat. Tuh dia umat Nabi Muhammad selalu mengutamakan saudaranya. Dan bila sudah mempunyai ciri sebagai umat Nabi Muhammad pada diri kita, maka dia Allah tidak akan memberikan kesusahan. Bila tidak ada kesusahan, maka selesailah penderitaan. Bila tiada lagi penderitaan, maka selesailah sebuah pengajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran ahsanal jazaa kepada guru kita Kiai Haji Syarif Mat Naji yang telah menyampaikan mau'izatul hasanahnya, terutama ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga kita dapat mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari dan terus mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masjid Jami' Nurul Hasanah. Alhamdulillah, acara demi acara dari awal hingga akhir telah usai
Namun sebelum itu marilah kita tutup dengan pembacaan doa. Sebelumnya dari saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran ahsanal jaza, berkhusus kepada para guru, para asatidz, para ulama dan habaib dan hadir di kampung kami, di masjid kami. Mudah-mudahan senantiasa menambah keberkahan dalam kehidupan kita. Dan juga ucapan terima kasih kepada para warga dan para jamaah Masjid Jami' Nurul Hasanah yang alhamdulillah sudah menghadiri acara ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini, di majlis ini, di majlis peringatannya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa selalu menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga secara saya pribadi mengucapkan permohonan maaf berkhusus kepada guru-guru, para asatidz apabila ada pengucapan nama dan mungkin ada yang tidak tersebut, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami mohon untuk pembacaan doa kepada guru kita Kiai Haji Hunaifi Sanusi LCMA, kepada beliau fa ilaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, mari sama kita takhtimkan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang tadi sudah kita baca, kita dengarkan, mudah-mudahan itu masuk dalam hati kita dan menambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. على هذه النية وعلى كل يد صالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في المال الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل ذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير الأسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها بصير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا
وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل يا كريم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para jamaah, Bapak Ibu dan para hadirin semuanya, untuk tidak berdiri, tidak bergerak, karena insya Allah kita akan ada santapan jasmani. Sekali lagi pada para jamaah, Bapak Ibu dan para hadirin, untuk tidak pulang terlebih dahulu, karena alhamdulillah kita ada santapan jasmani. Terima kasih.